Luka yang tak mengering. Malam itu angin membawa bau busuk yang aneh. Bau yang tidak seperti bangkai biasa, lebih tajam, lebih hangat, seperti darah yang membusuk di bawah tanah basah. Anjing-anjing menggonggong ke arah selatan desa, dan ayam-ayam tidak berani berkokok, meski bulan penuh menggantung di langit. Desa Karangjati sudah lama tak berani keluar selepas maghrib. Sejak sebulan terakhir, 3 orang meninggal dengan tubuh membusuk dari dalam, seolah dimakan sesuatu dari balik kulit. Orang-orang tidak berani menyebutnya penyakit. Mereka menyebutnya kutukan darah. Dan semuanya dimulai dari luka kecil di lengan. Luka yang seharusnya sepele, tapi malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Raka adalah pemuda pemburu. Tubuhnya kekar, kulitnya legam dan sifatnya meledak-ledak. Orang-orang sering mendengar ia berteriak pada ibunya di rumah, atau memaki orang yang tidak menepati janji. Tapi ia juga pemberani, satu-satunya di desa yang berani berburu di hutan sebelah timur. Tempat orang lain tak berani menginjak kaki, karena katanya di sana ada kuburan tua orang-orang Belanda. Sore itu, Raka pulang dengan wajah kesal seekor babi hutan yang ia buru lolos setelah menubruknya hingga jatuh ke semak berduri. Dasar sial, gerutunya sambil menatap darah yang menetes dari luka kecil di lengan kanannya. Cuma kena duri, katanya santai pada ibunya saat tiba di rumah. Ibunya, seorang wanita tua bernama Warsini, hanya menghela napas. Kau harus bersihkan, nak. Duri di hutan itu tidak suci. Raka mencuci luka itu dengan air dari tempayan, lalu menutupnya dengan kain. Malam itu mereka makan seadanya, nasi jagung dan sambal terasi. Tapi setelah makan, Warsini mencium sesuatu. Bau anyir, seperti daging mentah yang lama tidak dicuci. Ia mencari sumbernya dan menyadari bahwa bau itu keluar dari lengan anaknya. Ketika ia membuka perban, luka itu tampak basah, warnanya kehitaman, dan darahnya tak berhenti menetes. Dari dalam luka, terlihat sesuatu yang bergerak kecil, seperti titik hitam. Raka, ini apa? Tanya ibunya panik. Raka hanya menepis tangannya. Serangga kecil saja, Mak. Jangan lebay. Malam pun berlalu dengan dengungan pelan di telinga Warsini. Ia pikir itu suara nyamuk. Tapi suara itu tak hilang, bahkan ketika ia menutup telinganya dengan bantal. Keesokan paginya, Warsini menjerit keras hingga membuat para tetangga berlarian keluar rumah. Raka terbangun dan melihat kulit lengannya menggelembung seperti balon berisi air. Saat ia sentuh, kulit itu pecah, mengeluarkan cairan kuning pekat, dan dari dalamnya merayap keluar seekor lalat. Lambat, basah, sayapnya masih menempel oleh darah. Lalat itu terbang dan menabrak wajahnya. Warsini menjerit dan menepisnya dengan sapu lidi, tapi lalat itu malah beterbangan di sekeliling rumah, menempel di jendela, seolah mencari jalan keluar. Cuma serangga busuk, gumam Raka, menamparnya keras hingga mati. Tapi malam berikutnya, kulit di sekitar luka itu melepuh. Dan saat ia mencoba membersihkannya, ratusan larva putih menetes dari dagingnya. Tubuhnya bergetar, dan suara dengung memenuhi kamar. Warsini menangis melihat anaknya menggeliat, mencakar-cakar kulitnya yang kini seperti tanah berlubang. "Tolong, siapapun, tolong anakku!" teriaknya di tengah malam. Tetangga berdatangan, tapi begitu mencium bau dari tubuh Raka, mereka menutup hidung dan mundur. "Bau apa ini, Mbah?" tanya seorang lelaki muda sambil menahan muntah. Warsini hanya menggeleng. "Seperti daging yang direbus di kubur," gumamnya. Raka terus berteriak sampai fajar. Tubuhnya panas, kulitnya memerah, lalu menghitam. Ia mencoba menutup luka dengan kain.
Tapi setiap kali kain dibuka, muncul lalat baru dari dalamnya. Beratus-ratus keluar dari lubang daging yang menganga. Kabar itu cepat menyebar. Siang itu mereka memanggil Mbah Dermo, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Lelaki itu dikenal bisa berbicara dengan tanah. Orang yang dipercaya mampu menenangkan arwah gentayangan. Tubuhnya kurus, kulitnya penuh keriput, dan matanya dalam seperti arang terbakar. Ketika Mbah Dermo tiba di rumah Raka, ia langsung memejamkan mata. Ada sesuatu yang mengikuti darahnya, katanya lirih. Duri yang melukainya bukan duri biasa, itu duri dari tanah terkutuk. Warsini menatapnya dengan wajah putus asa. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Ia anak saya satu-satunya. Mbah Dermo mengambil kantung kecil berisi abu dupa dan bunga kering. Ia menaburkannya ke tubuh Raka sambil membaca mantra. Namun tak lama kemudian, lalat-lalat itu berterbangan, menyerbu wajah sang dukun. Ia menjerit, menepisnya, tapi lalat-lalat itu seperti menggigit kulitnya. Ini bukan penyakit manusia, katanya terengah. Ini hukuman dari bawah tanah. Dosa telah memberi makan mereka. Warsini jatuh berlutut. Dosa apa, Mbah? Dermo menatap Raka yang kini sudah tak sadarkan diri. Tanyakan pada anakmu. Mungkin ia pernah menumpahkan darah tanpa meminta izin tanah. Malam itu, Raka meninggal, tubuhnya mengering dengan cepat, seperti daging yang dijemur terlalu lama. Dari seluruh luka di tubuhnya, keluar ribuan lalat, memenuhi ruangan dan keluar lewat celah-celah rumah. Bau busuk itu begitu tebal hingga orang-orang muntah di luar rumah. Jenazahnya akhirnya dikubur jauh di pinggir hutan, di tempat yang orang jarang lewati. Mbah Dermo memerintahkan semua orang menaburkan garam dan abu pembakaran dupa di sekitar makamnya agar tak ada yang mendekat. Namun malam pertama setelah pemakaman, Warsini mendengar sesuatu. Suara dengung lembut dari arah hutan panjang, pelan, seperti nyanyian rendah. Dan di tengah dengungan itu, ia mendengar suara yang membuat darahnya berhenti mengalir. Mak, panas, aku lapar. 2 hari setelah kematian Raka, warga desa Karangjati mencoba melanjutkan hidup. Tapi ketakutan masih menggantung di udara. Tidak ada yang berani berbicara keras-keras, dan tidak ada yang mau ke hutan timur. Namun pada sore ketiga, kabar lain muncul. Tami, janda muda yang tinggal di dekat sawah, ditemukan tergeletak di depan rumahnya. Kakinya bengkak, dan kulit di betisnya tampak melepuh. Saat orang mencoba menolong, mereka melihat belatung putih keluar dari luka kecil di kakinya. Luka yang katanya ia dapat dari goresan bambu pagar. Dia menjerit semalaman, kata tetangganya. Katanya ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam kulitnya. Ketika malam tiba, Tami mulai mengigau. Suaranya pelan tapi jelas terdengar di antara bisikan angin malam. Aku sudah minta maaf padanya. Jangan gigit aku. Orang-orang yang berjaga di luar rumahnya saling pandang. Siapa yang dimaksudnya? Beberapa dari mereka tahu bahwa Tami dan Raka dulu pernah berselisih soal tanah warisan. Raka menuduhnya mencuri batas ladang, dan Tami bersumpah tak bersalah. Tapi sejak kematian Raka, tanah itu menjadi milik desa. Saat fajar datang, rumah Tami hening. Ketika pintu dibuka, mereka menemukan tubuhnya sudah dingin. Matanya terbuka lebar, dan dari rongganya keluar seekor lalat hitam besar. Sayapnya berdarah. Tak ada yang berani mendekat. Mbah Dermo datang lagi, tapi kali ini wajahnya pucat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia menatap langit desa yang dipenuhi kawanan lalat yang berputar-putar, membentuk lingkaran di atas atap rumah Warsini. Ini bukan tentang luka, katanya lirih. Ini tentang dosa yang ditanam di tanah desa ini.
Malam itu, Karangjati terasa seperti bukan lagi tempat manusia. Angin membawa aroma busuk yang menusuk orang-orang menutup jendela dan menggantung cermin di depan pintu, berharap roh busuk tak masuk. Warsini tak bisa tidur. Ia duduk di depan tungku dengan wajah lesu, menatap bayangan api yang menari di dinding. Tiba-tiba, ia mendengar suara dengung yang familiar. Ia menoleh ke arah jendela, dan di luar sana, ratusan lalat menempel di kaca, bergerak bersamaan seperti sedang membentuk tulisan. Ia mendekat dengan langkah goyah. Tulisan itu bergerak, berubah, lalu berhenti membentuk kata-kata yang membuatnya jatuh berlutut. Ibu, aku belum diampuni. Warsini menjerit histeris, lalu pingsan di tempat. Ketika tetangga menemukannya keesokan pagi, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan dari telinganya keluar seekor lalat kecil yang masih hidup. Sejak hari itu, orang-orang percaya satu hal. Lalat itu tidak datang untuk makan. Ia tumbuh dari dosa. Dosa yang tidak diakui. Dosa yang disembunyikan. Dosa yang ditanam dalam tanah. Dan kini menetas dalam darah manusia. Desa Karangjati tak lagi tenang. Suara dengung selalu terdengar setiap malam dari arah hutan. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti rintihan. Dan siapapun yang terluka, walau hanya goresan kecil, akan menatap luka mereka dengan cemas. Sejak kematian Raka dan Tami, desa Karangjati berubah menjadi kuburan hidup. Tak ada yang berani bicara keras-keras, bahkan suara jangkrik pun seperti enggan terdengar. Hanya suara angin yang mengaduk bau busuk dan menyelip di celah-celah dinding rumah warga. Anak-anak tidak lagi bermain di bawah sinar matahari sore. Mereka hanya duduk di serambi, menatap jalan desa yang lengang dengan mata ketakutan. Kadang, di kejauhan, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di antara pohon pisang tubuh tanpa wajah. Tangan menepuk-nepuk luka di lengannya seperti sedang memanggil. Malam di Karangjati bukan lagi waktu untuk tidur. Itu adalah waktu bagi dengungan. Setiap kali matahari tenggelam, suara dengung lembut seperti ribuan sayap kecil mulai terdengar semakin lama semakin keras, semakin dekat, seolah memenuhi udara. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi semua orang tahu. Begitu dengungan itu melewati atap rumah, seseorang akan mati sebelum fajar. Dan bau itu, bau daging busuk yang tidak pernah pergi, menempel di udara seperti roh. Hanya satu orang yang berani menelusuri misteri itu, Mbah Darmo. Dukun tua itu sudah kehilangan ketenangan sejak malam kematian Raka. Ia merasa bersalah karena tak bisa menghentikan kutukan itu. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan dalam tidurnya. Suara Raka, suara Tami, dan suara entah siapa lagi, yang terus memanggil namanya. Mbah, tanahnya hidup, Mbah. Luka itu bukan luka biasa. Ia yakin jawaban semua teror ini ada di tempat yang dulu dianggap sumber dosa desa itu. Gereja tua peninggalan Belanda yang berdiri di ujung Karangjati, tersembunyi di balik hutan pisang dan pepohonan kelapa. Gereja itu dulunya milik seorang pendeta bernama Pastor Johannes, yang datang ke Karangjati pada masa penjajahan. Ia dikenal keras, dingin, dan sering menghukum penduduk yang menolak ikut misa. Setelah perang usai, gereja itu ditinggalkan, dan selama puluhan tahun, tak ada yang berani mendekat. Orang-orang tua berbisik bahwa di bawah altar gereja itu ada sumur darah, tempat Yohanes membuang mayat penduduk desa yang ia hukum mati. Beberapa percaya darah mereka meresap ke tanah, menumbuhkan sesuatu yang bukan manusia. Mbah Darmo memutuskan untuk datang ke sana saat senja, membawa dupa, air kembang, dan pisau kecil yang diberi jimat. Kalau aku tak kembali, katanya pada dua pemuda yang mengantarnya, jangan cari aku sampai ayam berkokok 3 kali. Kalau belum kokok ketiga,
berarti setan masih menunggu. Pemuda itu mengangguk tanpa bicara. Saat Mbah Darmo mendorong pintu gereja itu, udara lembab langsung menyeruak keluar, bau darah lama dan kayu lapuk bercampur jadi satu. Cahaya matahari yang tersisa menembus kaca jendela pecah, membentuk pola aneh di lantai. Dindingnya penuh jamur hitam. Lantai batu berlumut dan di sudut-sudutnya bergelantungan sarang laba-laba. Namun ada yang lebih menakutkan dari semua itu. Di dinding belakang altar, ada tulisan berwarna coklat kehitaman, seperti darah yang sudah lama mengering. Dosa tidak mati, ia hanya menunggu tubuh baru. Mbah Darmo memejamkan mata, ia hafal mantra-mantra tua, tapi tulisan itu membuat tubuhnya menggigil. Ia menyalakan dupa, membakar kemenyan, lalu meneteskan minyak kelapa ke atas altar sambil berdoa. Asap mulai naik, memenuhi ruangan. Tapi tiba-tiba, udara menjadi berat. Langit-langit kayu gereja bergetar. Suara dengung muncul pelan, kemudian semakin keras. Ribuan suara sayap kecil beradu, bergema di seluruh ruangan. Mbah Darmo menatap ke atas. Dari celah kayu yang lapuk, ribuan lalat keluar, menetes seperti hujan hitam. Mereka terbang membentuk pusaran di udara, seperti kabut hidup. Lalu dari tengah-tengah pusaran itu, muncul sosok hitam. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi wajahnya bolong, penuh lubang kecil, dan dari setiap lubang itu keluar lalat-lalat kecil yang menggeliat. Suaranya berat, dalam, seperti bergema dari dalam dada Mbah Darmo sendiri. Pendosa, telah kutanam benihku di darah mereka. Mbah Darmo gemetar, tapi ia berusaha membaca doa-doa kuno yang ia hafal sejak muda. Ia mengangkat pisau jimat dan berteriak, "Aku perintahkan kau kembali ke tanahmu." Namun sosok itu hanya tertawa. Tawanya bukan suara manusia, lebih mirip bunyi serangga yang dipaksa berbicara. Selama ada luka dan penyesalan, aku akan tumbuh. Dari lantai altar, darah mulai merembes. Bau busuk memenuhi udara. Dinding gereja berdetak seperti jantung. Mbah Darmo berlari keluar, tapi pintu gereja menutup sendiri. Suara dengung kini berubah menjadi bisikan banyak mulut yang berbicara bersamaan. Kau juga pendosa, Darmo. Kau menutup mata atas kejahatan kepala desamu. Mbah Darmo memukul-mukul telinganya. Diam, diam kau. Tapi bisikan itu menembus pikirannya. Ia melihat bayangan masa lalu. Ia melihat saat kepala desa, Pak Wiryo, memerintahkan para lelaki desa menggali kuburan tua. Dan dari tanah itu mengalir darah segar. Darah yang seharusnya tak ada lagi. Darah yang kini hidup di tubuh penduduk desa. Keesokan paginya, dua pemuda yang menunggu di luar gereja menemukan tubuh Mbah Darmo tergeletak di depan pintu. Wajahnya pucat, kulitnya keras seperti kayu. Di matanya, di hidungnya, di telinganya, lalat hitam merayap keluar, satu persatu. Tangannya menggenggam tanah, dan di tanah itu tertulis samar dengan darah. Tanahnya sudah bernyawa. Mereka berlari pulang dengan panik. Ketika kabar itu sampai ke warga, kepanikan pecah. Orang-orang menjerit, mengunci pintu, dan membakar dupa di setiap sudut rumah. Tapi bau busuk tak juga hilang. Malamnya, dengungan itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya, seperti ribuan sayap yang menabrak atap. Menjelang tengah malam, sekelompok warga mendengar suara aneh dari rumah Pak Wiryo. Kepala desa teriakan samar, seperti orang menahan sakit. Beberapa orang mendobrak pintu, dan mendapati Pak Wiryo duduk di kursi. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Perutnya dibalut kain putih yang mulai basah oleh darah. Ia menatap mereka dengan mata merah. Jangan buka, jangan lihat. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Seorang pemuda menarik kain perban itu, dan saat kain itu terlepas, semua orang berteriak ngeri. Dari balik kulit perut Pak Wiryo,
Lalat-lalat kecil keluar berkerumun. Kulitnya seperti tanah yang diaduk dari dalam, berdenyut, menggembung, dan setiap kali denyutan itu berhenti, ada seekor lalat yang menetas dan terbang. Bau busuk menyeruak begitu kuat hingga beberapa orang langsung muntah di tempat. Aku hanya menyuruh mereka menggali kuburan Raka lebih dalam. Jeritnya sambil menangis. Aku tak tahu, tanah itu terkutuk. Orang-orang mundur ketakutan. Dari perutnya kini bukan hanya lalat, ada belatung putih besar yang merayap keluar dan menggigit kulitnya sendiri. Pak Wiryo menjerit, tolong aku. Tapi tak ada yang berani mendekat. Tak lama kemudian, tubuhnya hancur dari dalam. Lalat-lalat itu keluar dari seluruh rongga tubuhnya, mata, telinga, mulut dan luka perut yang kini terbuka seperti terowongan hitam. Mereka berterbangan ke langit malam, berputar di atas rumahnya seperti pusaran badai. Sejak malam itu, Karangjati tak lagi seperti desa manusia. Lalat-lalat memenuhi udara, hinggap di genting, menutup jalan, bahkan menempel di wajah orang yang masih hidup. Tak peduli berapa kali dibasmi, mereka selalu muncul lagi, seolah tumbuh dari udara itu sendiri. Orang-orang mulai percaya bahwa lalat-lalat itu bukan serangga biasa, melainkan roh pendosa yang tak pernah sempat meminta ampun. Setiap lalat membawa sebagian dari jiwa orang yang pernah berdosa di tanah itu, dan setiap luka baru, sekecil apapun, akan menjadi pintu bagi mereka untuk tumbuh kembali. Beberapa warga mencoba meninggalkan desa, tapi anehnya, setiap kali mereka melewati batas hutan, kabut tebal turun dan mereka berputar-putar di jalan yang sama. Mereka selalu kembali ke tempat mereka berangkat tanpa sadar. Desa ini dikurung, kata seorang ibu tua dengan mata berlinang. Tanahnya hidup, menahan kita agar tak pergi. Pada malam keempat, setelah kematian Pak Wiryo, langit Karangjati merah seperti terbakar. Dari arah gereja tua terdengar suara seperti nyanyian rendah, panjang, berat, dan penuh dengungan. Beberapa warga yang berani mendekat melihat dinding gereja itu kini bernapas. Dari celah-celah batu, darah menetes, mengalir membentuk kalimat yang sama dengan yang dilihat Mbah Darmo. Dosa tidak mati, ia hanya menunggu tubuh baru. Dan di atas menara gereja, seekor lalat sebesar kepala manusia hinggap. Sayapnya memantulkan cahaya bulan. Dari tubuhnya keluar ratusan lalat lain, terbang ke arah desa, menyebar ke setiap rumah. Orang-orang berlari ketakutan. Beberapa menutup tubuh mereka dengan kain putih. Tapi sia-sia, lalat-lalat itu mencari luka, sekecil apapun, untuk bertelur. Dalam semalam, setengah desa jatuh sakit. Tubuh mereka dipenuhi lubang-lubang kecil yang hidup. Dan di antara jeritan, satu suara terdengar paling jelas, bergema dari arah gereja. Pendosa tumbuh dari pendosa. Tanah ini memakan darah kalian, dan akan menumbuhkan kalian kembali. Sejak malam itu, desa Karangjati tak pernah disebut lagi di peta manapun. Hanya tinggal kisah bisik-bisik di warung kopi tentang tempat yang lenyap ditelan lalat hitam. Dan tentang dosa yang bisa menetas di luka siapapun yang tak bersih hatinya. Kabut tebal menyelimuti desa Karangjati selama 3 hari berturut-turut. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara anak kecil. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bernyanyi. Segalanya diam. Namun di balik diam itu, bau busuk menyelinap dari setiap sudut rumah, menembus dinding, merayap di bawah pintu, dan bersembunyi di dada orang-orang yang masih bernafas. Langit di atas Karangjati berwarna abu kehijauan. Ribuan lalat beterbangan seperti hujan hitam yang tak pernah berhenti. Mereka menutupi cahaya matahari, menempel di daun-daun, di atap rumah, di kulit manusia yang masih hidup. Tak ada yang berani keluar rumah lagi.
Desa itu kini mati perlahan, seperti tubuh yang membusuk tapi belum dikubur. Namun di antara semua itu, masih ada satu rumah yang menyala. Rumah kecil di ujung timur desa, milik seorang gadis bernama Sinta. Sinta dikenal ramah, baik hati, dan suka membantu. Ia sering mengantar makanan untuk tetangga yang sakit, membersihkan makam, bahkan menyalakan dupa untuk roh-roh orang yang meninggal. Orang-orang menyebutnya gadis tanpa dosa. Tapi malam itu, sesuatu datang untuk membuktikan sebaliknya. Sinta duduk di dekat jendela, menatap keluar ke arah jalan desa yang sepi. Hanya kabut dan suara dengungan halus yang berputar di sekitar rumahnya. Ia mengusap keringat di keningnya, lalu memperhatikan goresan kecil di tangannya, luka kecil akibat duri pagar yang ia potong sore tadi. Luka itu belum kering, dan anehnya, ia bisa melihat sesuatu bergerak di dalamnya. "Apaan ini?" bisiknya pelan. Sinta mendekat ke lampu minyak, menatap luka itu lebih dekat. Kulitnya sedikit terbelah, dan dari balik luka yang berdenyut, seekor lalat kecil keluar perlahan, sayapnya masih basah oleh darahnya sendiri. Sinta menjerit. Ia menyiram luka itu dengan air panas dari ceret, tapi lalat itu tak mati, malah terbang ke dinding dan menatapnya dengan dua mata merah kecil yang berkilat di bawah cahaya lampu. Dan di saat itu, terdengar bisikan pelan di telinganya. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. "Semua orang punya dosa, kau hanya belum mengaku." Sinta terpaku. Dadanya berdegup keras. Ia menatap sekeliling, tapi rumahnya kosong. Angin tak berhembus. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. "Kau pikir kau bersih? Kau pikir luka itu datang tanpa sebab?" Sinta menutup telinganya. "Tidak, aku tidak bersalah," jeritnya. Tapi suara itu berubah menjadi dengungan rendah. Dan dari bawah lantai, ia mulai mendengar sesuatu suara langkah. Seperti tangan-tangan yang menggaruk tanah. Tanah halaman di luar rumahnya mulai berdenyut seperti sedang bernapas. Dengan gemetar, Sinta membuka pintu, kabut dingin langsung menyeruak masuk. Di halaman, tanah retak terbuka pelan. Dan dari dalamnya muncul tangan-tangan membusuk, jari-jari hitam yang menembus lumpur, mencoba meraih sesuatu. Sinta mundur, tapi tangan-tangan itu muncul semakin banyak. Dan di antara mereka, ia mengenali wajah-wajah yang pernah ia kenal: Raka, Tami, Pak Wiryo, bahkan Mbah Dermo. Tubuh-tubuh itu setengah membusuk, tapi mereka masih bergerak. Dari setiap lubang di kulit mereka, lalat-lalat kecil keluar seperti asap hitam. Mereka melayang, berputar, membentuk kabut padat di depan Sinta, dan di tengah kabut itu muncul sosok hitam. Sosok itu berdiri tanpa bentuk jelas, tubuhnya berdenyut seperti daging hidup. Wajahnya penuh lubang kecil, dan dari lubang itu keluar lalat tanpa henti. Suaranya berat, bergema di dalam dada Sinta. "Pendosa, benihku tumbuh di darahmu." Sinta berteriak dan berlari ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Ia menyalakan semua lampu minyak, berlutut di depan meja altar, tempat ia biasa menaruh dupa dan foto orang tuanya yang sudah meninggal. "Pergi, aku tidak melakukan apa-apa," isaknya. Tapi suara itu tetap mengikuti dari balik dinding. "Kau tidak jujur bahkan pada dirimu sendiri. Kau yang menaruh racun di sumur keluarga Raka, agar ladangmu subur, kau mencuri air kehidupan mereka." Darah Sinta terasa beku, matanya membesar. "Tidak, itu kecelakaan." Tapi suaranya bergetar, dan ia tahu di lubuk hatinya, itu bukan kebohongan. Ia memang melakukannya. Ia meneteskan racun tikus di sumur Raka setahun lalu, karena keluarganya menolak memberi air pada ladangnya yang kering.
Tak ada yang tahu, sebab hanya Raka dan ibunya yang mati waktu itu sebelum kutukan ini dimulai. Sinta mulai menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku sudah menyesal, tapi kau tidak pernah meminta maaf. Luka di tangannya tiba-tiba terbuka sendiri, darah hitam merembes keluar. Dari dalam luka itu, muncul belatung-belatung hitam, menggeliat keluar, menetes ke lantai. Mereka berubah jadi lalat seketika dan mulai beterbangan, mengelilingi kepala Sinta, menutupi wajahnya. Tidak, tolong, aku minta Kalimatnya tak sempat selesai. Lalat-lalat itu masuk ke mulutnya, ke hidungnya, ke matanya. Sinta meronta, memukul-mukul wajahnya. Tapi setiap kali ia membunuh satu, 10 lalat baru muncul dari pori-pori kulitnya. Tubuhnya mulai membengkak, menghitam, dan berdenyut seperti sedang bernapas sendiri. Ia jatuh ke lantai, menggeliat di genangan darah. Sementara, ribuan lalat keluar dari setiap celah di tubuhnya. Dosa tumbuh di luka, suara itu berbisik lagi, dan luka hidup di dalam manusia. Beberapa jam kemudian, rumah Sinta sunyi. Hanya terdengar dengungan panjang dan lembut, seperti suara doa yang diulang-ulang. Saat fajar datang, rumah itu kosong. Hanya tersisa kulit tubuh yang mengering di lantai tanpa isi, tanpa mata, tanpa wajah. Dan di atasnya, ribuan lalat beterbangan keluar melalui jendela yang pecah. Mereka naik ke udara, membentuk pusaran hitam di atas desa, lalu perlahan menghilang ke arah matahari terbit. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi semenjak itu, desa Karangjati hilang dari peta. Orang-orang dari desa tetangga yang datang seminggu kemudian hanya menemukan reruntuhan dan pohon-pohon kering. Tak ada mayat, tak ada burung, tak ada kehidupan. Hanya bau busuk yang menempel di udara dan suara dengungan halus yang tak berhenti, meski angin tak bertiup. Di tengah lapangan desa yang kosong, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Tanah berwarna hitam legam, dan di atasnya ribuan lalat membentuk tulisan yang bergerak-gerak. Setiap luka menyimpan dosa, dan setiap dosa akan tumbuh. Tulisan itu bertahan selama 3 hari sebelum lalat-lalat itu bubar ke segala arah. Sejak saat itu, tak ada yang berani tinggal di sana lagi. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti datang ke bekas desa itu. Ia membawa peralatan modern, mencoba mencari sebab ilmiah dari penyakit busuk yang dulu dikabarkan menimpa Karangjati. Tapi malam pertama ia menginap, ia menulis sesuatu di buku catatannya. Saya mendengar dengungan di telinga saya, tapi tidak ada lalat di ruangan. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas di dalam tenda. Tubuhnya utuh, tapi dari setiap pori-porinya keluar seekor lalat kecil. Dan hingga kini, jika kau berjalan melewati bekas tanah Karangjati saat senja, kau mungkin akan mendengar suara itu juga dengungan halus di dekat telingamu. Jangan hiraukan, jangan garuk kulitmu kalau terasa gatal. Sebab jika darahmu keluar, lalat itu akan menemukan jalan untuk tumbuh. Tamat.